I'm the detective sergeant assigned to your daughter's case. We are taking this very seriously. Are there any Facebook friends you haven't talked to yet? Yes. No, she definitely left at 9. Maybe even earlier. Why did you invite her to study group? Halo buntelan kentut, bagaimana kabarnya hari ini? Berak masih cair? Maaf dari kemarin saya jarang upload video karena sibuk, karena harus menghadiri rapat paripurna di Istana Kepresidenan. Lepotan anjing. Jadi ya, biasalah. Hari ini kita istirahat sejenak dari film-film yang berbau horor dan mencari film dengan genre yang berbeda, namun tetap mampu memenuhi asupan misteri untuk menyehatkan jantung kita. Dan saya menemukan film yang sangat unik berjudul Searching tahun 2018. Dan mengapa saya bilang unik? Karena seluruh film ini diambil dari sudut pandang layar gadget. Ingat loh, layar gadget. Dan tentunya film ini juga dibalut visual yang menarik dan alur cerita yang benar-benar sulit diprediksi. Dan para teman-teman saya yang berprofesi sebagai kritikus film juga memberikan respon yang positif. Terbukti film ini mendapatkan rating IMDb yaitu 7,6 dari 10. Dan kita akan terus dipacu untuk menerka-nerka bagaimana cara seorang ayah mencari putrinya yang hilang hanya bermodalkan gadget. Gimana? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari bersama saya, Charles Indahoy, kita ikuti alur cerita film Mencari. Let's take a picture. 1, 3. Memperlihatkan sebuah keluarga kecil bahagia, yaitu sang ayah bernama David, sang ibu bernama Pamela, dan putri semata wayangnya bernama Margot. Mereka selalu mengabadikan momen kebahagiaan dalam hidup mereka dan menyimpannya di komputer yang mereka sama-sama miliki. Kadang menguploadnya di YouTube dan Facebook. Sayangnya mereka belum terkenal demam TikTok. Coba kalau sudah. Mungkin sekarang telah menjadi artis TikTok papan atas sekelas Cikaku. Tetapi saat Margot sudah remaja, sang ibu Pamela terkena kanker yang mengakibatkan dirinya meninggal. Dan tentu saja, hal itu membuat David dan Margot sangat terpukul. David yang kini hanya hidup bersama sang putri yang sudah SMA, tetap memberikan perhatian penuh kepadanya. Dengan menanyakan kabar, dan selalu menghubunginya saat dia sedang kerja kelompok. Perhatian-perhatian kecil lah namun berharga. David yang merupakan orang tua yang sudah melek teknologi sedang melakukan video call dengan adiknya yaitu Peter. Berbeda dengan emas saya yang suka nanya, kumaha iya cara bikin akun Instagram? Mama juga pengen atau bisa bagi-bagi foto biar kayak orang-orang. Dan David sebagai seorang duda pastinya mengalami kerinduan pada kehidupan keluarganya yang sebelumnya utuh. Malamnya, Margot menelepon David tetapi David tidak mengangkatnya karena beliau sudah tidur. Dan esok paginya, David menelepon kembali anaknya tetapi Margot tidak menjawab. Dan melalui pesan suara, David bertanya, jam berapa kemarin Margot pulang dan mengapa sampah di apartemen sangat berantakan. Dan menyadari kalau laptop sekolah Margot tidak ia bawa. Selesai David kerja jam 3:30 sore, Margot masih belum menghubungi beliau dan itu membuat David khawatir. David baru ingat kalau jam 3:30 sore adalah jadwal les piano Margot. Beliau pun menelepon guru les piano, tetapi dia mengatakan kalau Margot telah membatalkan les pianonya dari 6 bulan yang lalu. Dan hal itu membuat David kebingungan. Tidak tahu kabar anaknya dan bahkan David tidak tahu satupun teman Margot, beliau seketika memeriksa setiap akun sosial media Margot, tetapi semua akunnya di-private. David langsung kepikiran untuk mengecek akun istrinya di komputer lama dan melihat daftar nama teman anaknya dan beliau menemukan nama Ishak, nggak pakai tangis. David pun langsung menelepon nomor yang tertera di sana, tetapi yang mengangkat adalah ibunya Ishak. Beliau mengatakan kalau Ishak sedang camping dan akan pulang besok pagi, dan seharusnya Margot ikut bersama-sama dengan Ishak. Dan esok pagi-pagi buta, Ishak yang telah pulang camping menelepon David dan mengatakan kalau Margot tidak ikut camping bersamanya. David langsung menelepon 14045 untuk meminta bantuan dan di balik telepon, beliau mendengar suara yang memperkenalkan dirinya sebagai detektif Rosemary. Dia adalah detektif yang ditugaskan untuk memecahkan kasus kehilangan anak yang dialami David dan bisa kita lihat bahwa dia bukanlah detektif kelas teri. Return home Thursday evening.
Mengingat laptop Margot ada di rumah, David membuka sosial media Facebook Margot, dan walaupun tidak mengetahui kata sandinya, David sebagai sugar daddy yang melek akan perkembangan teknologi, mampu membuka akun Facebook Margot. Beliau pun menelpon satu persatu teman Margot yang terdapat di Facebook, dan mencatat setiap aktivitas mereka dari hari sebelum Margot hilang, dan hari sesudah Margot hilang. Hal itu dilakukan atas saran dari detektif Rosemary. Setelah itu, David mengumpulkan data mengenai segala aktivitas teman-teman Margot yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas anaknya, seperti Ishak yang disebut merupakan sahabat Margot, tetapi Ishak mengatakan kalau itu hanya sebutan dari orang tuanya karena orang tua Ishak dan Margot merupakan sahabat lama. Ishak mengatakan kalau Margot merupakan anak yang sangat penyendiri dan jarang mau bergaul. Dan melalui video call, David mengatakan kepada Peter kalau tak ada satupun teman yang benar-benar mengenal Margot. David langsung melihat-lihat folder yang ada di laptop Margot dan menemukan nama Abigail Nelson. Abigail Nelson merupakan teman belajar biologi Margot pada hari Kamis, di mana hari itu Margot hilang kabar. Abigail mengatakan kalau jam belajar itu hanya sampai jam 9 malam, tetapi Margot izin pulang duluan. Abigail pun bercerita bahwa ia tidak terlalu mengenal Margot dan hanya sebatas teman kerja kelompok. Ia menyarankan David untuk mengecek aplikasi Tumblr karena Margot sangat sering menggunakan aplikasi tersebut. Tiba-tiba detektif Rosemary mengirimkan rekaman CCTV yang menunjukkan mobil yang dipakai Margot terakhir kali dilihat di Jalan Timur 152, di mana jalan itu adalah jalan menuju keluar kota. Dan tiba-tiba mendapat ilham, David langsung membuka rekening tabungan milik Margot dan menemukan uang les pianonya selalu ditabung selama ini. Beliau pun menemukan transaksi 6 hari lalu sebesar $2.500 atau sekitar 36 juta yang ditransfer dari rekening Margot ke suatu orang yang telah mendelete akunnya di aplikasi jasa pembayaran bernama Venmo. That's really weird. I don't know. I gotta go. Detektif Rosemary tiba-tiba mengirim sebuah KTP bernama Rachel Jen, di mana foto pada KTP tersebut menggunakan foto Margot, dan menemukan fakta bahwa akun Venmo yang dihapus tadi adalah akun milik Margot sendiri. Singkatnya, Detektif Rosemary membuat hipotesis bahwa Margot berusaha kabur dengan membuat identitas palsu dan mengirimkan uang dari rekening bank ke aplikasi di internet agar sulit dilacak. Seketika David membuka histori situs apa yang paling sering Margot gunakan, dan beliau menemukan situs bernama Ucash. Kayaknya sih mirip-mirip Bigo. Dan beliau melihat beberapa video-video live lama milik Margot dan menemukan sebuah akun yang selalu komen bernama Fish and Chips. Fish and Chips selalu bercerita di video live Margot bahwa dia harus keluar sekolah dan bekerja setiap hari untuk membayar tagihan rumah sakit akibat ayahnya yang terkena kanker. Margot pun bercerita di videonya tentang hubungan dengan ayahnya, yang menurut Margot ayahnya tidak akan pernah mengerti tentang dirinya. Detektif Rosemary memberikan informasi mengenai pemilik akun Fish and Chip tersebut, di mana pemilik akun tersebut hanyalah seorang anak berumur 20 tahun yang bekerja di sebuah restoran. David pun sebagai seorang ayah curhat kepada detektif Rosemary bahwa beliau merasa ternyata dirinya tidak benar-benar mengenal putrinya, dan hal itu membuat dirinya merasa sangat gagal sebagai seorang ayah. David melihat bahwa tempat di video tersebut ternyata sama dengan foto pemandangan di akun Tumblr milik Margot, yaitu Danau Barbosa, dan tempat itu hanya 5 menit dari titik di mana Margot terakhir terlihat di CCTV. I'm on my way. Ternyata, mereka menemukan mobil yang digunakan Margot sudah tenggelam di danau tersebut, dan saat telah mengeluarkan mobil tersebut, mereka tidak menemukan Margot di sana, namun menemukan sedikit darah di sisi dashboard penumpang. Dan dengan hipotesisnya, detektif Rosemary menyimpulkan bahwa darah tersebut ada akibat perkelahian fisik dan menganggap kejadian ini merupakan kasus penculikan anak. Good morning, Bay Area. I'm Natalie Boyd. Suggesting, or was it something Dan more? seketika hilangnya Margot menjadi trending topik di semua stasiun TV di negara tersebut. Anyone even considered the possibility that it was an Kesatuan polisi di negara tersebut dibantu dengan masyarakat sekitar ikut andil dalam mencari hilangnya Margot. Di dalam mobil Margot, polisi menemukan uang cash sebanyak $2.500. Dan setelah 1 hari penuh pencarian dilakukan, mereka masih belum menemukan titik terang di mana sebenarnya Margot berada. Melalui laptop anaknya, David melihat hashtag Find Margot menjadi trending topik di setiap sosial media, dan juga komen dari netizen maha benar yang malah mengolok-olok David sebagai ayah yang paling bodoh dan gagal.
David melihat berita-berita mengenai anaknya yang hilang di internet dan terlihat banyak sekali berita seperti teori konspirasi, diculik orang mesum, bahkan berita mungkin saja David yang membunuh putrinya sendiri. Dan sama apa yang terjadi di dunia kita, setiap ada suatu hal yang terjadi, pasti banyak sekali informasi yang simpang siur tersebar di masyarakat alias hoax. Dan pada saat melihat foto-foto mobil yang dipakai Margot, David melihat secara tidak sengaja sebuah jaket, di mana jaket tersebut merupakan jaket yang sering dipakai oleh adiknya sendiri, yaitu Peter. Seketika beliau pun melihat history chat antara Margot dan Peter, dan menemukan sebuah percakapan yang menjurus kepada perbincangan mesum. David yang sedang berkunjung ke rumah Peter, diam-diam menaruh beberapa kamera di rumahnya guna merekam perbincangan mereka berdua. David pun bertanya kepada Peter, kapan dia terakhir ketemu dengan anaknya. Seketika David membaca isi chat antara Peter dan anaknya, dan langsung menyerang Peter secara membabi buta. Peter mengatakan ganja. Ternyata Margot datang ke rumah Peter karena penasaran dengan ganja. Peter mengatakan bahwa dia tidak mungkin melakukan hal tidak senonoh kepada Margot. Bahkan Peter bercerita bahwa Margot sering datang ke rumahnya untuk curhat mengenai kebenciannya lesbiano, karena hal itu membuat dia teringat pada ibunya. Dan kesal dengan David karena selalu menutup perbincangan mengenai ibunya. Look, I didn't think it had anything to do with this. Dan tiba-tiba, David mendapat telepon dari detektif Rosemary, dan seketika beliau tersungkur dan menangis. Ada apa? Sabar, nanti juga kita tahu. Has just been tragically declared dead. Ternyata Margot dikabarkan meninggal oleh seorang predator seksual bernama Randy. Hal itu dibuktikan setelah video pengakuan Randy tersebar di media sosial berisi tentang penyesalan beliau telah membunuh Margot, dan polisi yang menemukan Randy telah mengakhiri hidupnya di apartemen miliknya sendiri. Detektif Rosemary melalui jumpa pers menyimpulkan Margot telah diculik dan dibunuh dalam perjalanannya ke luar kota. Miss Kim's life was taken. Doesn't make sense. Setelahnya David terlihat sedang video call dengan detektif Rosemary, beliau mengatakan semua ini tidak masuk akal. Di mana mayat anakku? Detektif Rosemary mengatakan polisi telah melakukan semampu mereka dan sangat berduka dengan apa yang harus dialami oleh David. Dan merasa harus mengikhlaskan semuanya, David mengupload semua file yang berkaitan dengan anaknya ke sebuah situs rumah duka. Dan tiba-tiba, ternyata, foto perempuan yang ada di situs rumah duka tersebut sama persis dengan perempuan yang sering memberikan komentar di akun Ukes milik Margot. Daughter Margot Kim, you spoke to her online as MK. David pun menelepon orang yang terdapat di foto tersebut, dan perempuan itu bernama Hannah. Hannah mengatakan dia adalah seorang delegasi dan tidak mengenali Margot sama sekali. David bertanya apakah ada seorang detektif yang menginterogasinya terkait akun Ukes. Hannah mengatakan, detektif apa? Siapa? Aku di mana? Anda salah bicara, Mas David. Merasa curiga, David melihat foto-foto detektif Rosemary, dan ternyata pria yang sebelumnya dituduh membunuh Margot bernama Randy, pria tersebut terlihat berfoto bersama detektif Rosemary. Gila, ada apa dengan kasus ini? Kenapa publik sekali? Lalu scene berpindah saat David bersama jajaran kepolisian mendatangi detektif Rosemary yang sedang menghadiri misa duka kematian Margot. Taking you now to San Jose, California, where we're getting word. Scene berpindah seminggu kemudian, di mana sekarang detektif Rosemary lah telah menjadi tahanan dengan tuduhan pembunuhan tingkat 1. My son. Hari Kamis malam, hari di mana Margot menghilang, detektif Rosemary mendapat telepon dari anaknya Robert yang menangis ketakutan. Seketika beliau langsung menyusul anaknya ke jurang Barbosa dekat Danau Barbosa, tempat di mana Margot sering bersantai.
6 months ago, Rob... 6 bulan lalu, Robert ternyata mengenal Margot melalui website Ucase, dan Robert secara diam-diam menyukai Margot. Dia dengan akun palsunya bernama Fish and Chips, mengarang cerita bahwa ayahnya terkena kanker, dan hal itu malah membuat Margot merasa kasihan, dan mengirim uang $2.500 untuk membantu biaya pengobatan. Tetapi Robert merasa itu tindakan buruk, dan akhirnya ia ingin jujur ke Margot tentang identitas aslinya. Robert pun diam-diam membuntuti Margot yang sedang menikmati ganja di mobilnya, dan pergi menuju ke Danau Barbosa. Di sana Robert tiba-tiba muncul dan membuat Margot terkejut sehingga ia memukul Robert dan berlari menelpon bantuan yang tidak lain tidak bukan adalah ke ayahnya sendiri. Robert pun tak sengaja mendorong Margot yang membuat dirinya harus jatuh ke jurang Barbosa. Not his. Do you know what prison would do to someone like him? Sebagai ibu, detektif Rosemary tidak ingin anaknya dipenjara. Maka dari itu dia mengajukan dirinya untuk menangani kasus yang dialami David. Detektif Rosemary pun merekayasa seluruh kejadian agar David dan publik percaya bahwa Margot memang ingin kabur dari ayahnya dan secara kebetulan dibunuh oleh penjahat dalam perjalanannya. Scene berpindah di mana David dan seluruh jajaran kepolisian berada di atas jurang Barbosa. Mereka masih berharap bahwa Margot masih hidup, apalagi beberapa hari kemarin terjadi hujan lebat yang membuat mereka semakin yakin bahwa Margot masih bisa bertahan di bawah sana. Dan walaupun dalam keadaan babak belur, akhirnya Margot yang sudah hilang selama seminggu berhasil ditemukan dan diselamatkan. Singkat cerita, Margot yang telah pulih kembali kini memiliki hidup yang harmonis, santun, bahagia, hangat, serta intim bersama ayahnya. Dan di sini, Cak Lontong sangat terharu. Film pun selesai. Jadi bila saya lihat melalui sudut pandang David sebagai orang tua, saya semakin disadarkan bahwa sepintar-pintarnya orang tua terjun ke dunia yang sama dengan anaknya, tidak menjamin bisa dekat dan mengerti keadaan anaknya sesungguhnya. Padahal David sebagai orang tua sangat lihai dalam menggunakan teknologi dan berhubungan dengan anaknya setiap saat melalui chat, dan voice call. Namun pada kenyataannya beliau tidak mengetahui apapun mengenai urusan dan perasaan anaknya. Dan disinilah David merasa gagal menjadi ayah yang baik bagi putrinya. Sama seperti diriku kemarin bilang sayang ke dia tapi cuma dibalas checklist 1 dan profil abu-abu. Sekian video saya pada hari ini, dan saya Charles Indahoy bersama seluruh perkumpulan ibu-ibu arisan sosialita tanpa batas mengucapkan sampai bertemu di video selanjutnya kalau masih ada yang mau nonton.